Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pribadi, sosok seorang nabi dan rasul yang sangat humble, yang sangat membanggakan bagi kita sebagai umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai sosok pribadi yang senang bergaul, tidak membeda-bedakan status sosial para sahabatnya. Bahkan beliau sangat senang dan sangat suka bergaul dengan sahabat-sahabatnya dari golongan orang-orang yang tidak mampu. Pada suatu hari ketika beliau sedang berkumpul bersama para sahabatnya, sedang mengajarkan ajaran agama yang harus disampaikan oleh Allah kepada umatnya, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khudhu junnatakum." Wahai sahabatku, persiapkanlah perisai kalian. Maka ketika mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sontak saja para sahabat terkaget-kaget, heran, bingung, saling berpandangan, saling bertanya satu sama lain. Sehingga dalam keheningan tersebut, dalam keheranan tersebut, dalam kondisi hati yang bertanya-tanya, apa gerangan yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mempersiapkan perisai. Sebagian sahabat ada yang bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hal min aduwin qad hadara?" Ya Rasulullah, apakah kami harus mempersiapkan perisai dari musuh yang telah datang, dari musuh yang telah mengepung dan siap menyerang kita? Mendengar pertanyaan sahabatnya, Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabdanya, "La bal junnatukum minan nar." Bukan, tetapi perisai kalian dari api neraka. Qulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ucapkanlah oleh kalian kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Fa innaha ya'tina yaumal qiyamati munajjiyatun wa muqaddimatun hunna al-baqiyatus shalihat. Karena kalimat-kalimat tersebut akan datang nanti pada hari kiamat sebagai penuntun kalian, sebagai penyelamat kalian dari siksa api neraka, dan akan menuntun kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa kalimat-kalimat tersebut, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, adalah kalimat-kalimat yang termasuk amal soleh yang kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengajarkan kepada para sahabatnya khususnya dan umumnya kepada kita sebagai umatnya bahwa kita harus banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Termasuk di dalamnya atau dari zikir tersebut kita harus memperbanyak mengucapkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar dalam hadis yang lain bahkan disebutkan sebagai 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai sabdanya, ahabbul kalami ilallah arba'un.
la yadhurruhunna bi ayyihinna bada'ta. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah kalian membacanya yang mana saja yang awal, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dari hadis ini kita bebas membaca yang mana saja. Bisa subhanallah dulu di awal, atau bisa alhamdulillah dulu yang di awal, atau bisa la ilaha illallah dulu, atau bisa Allahu akbar dulu, atau bisa Allahu akbar dulu, atau mungkin bisa la ilaha illallah dulu. Kata Rasulullah, yang mana saja engkau membacanya atau kalian mengawalinya, bebas, terserah keinginan kalian. Tetapi menurut saya alangkah baiknya kita sesuai sebagaimana dalam hadis tersebut, kita mengurutkan membacanya dari kalimat subhanallah dulu, kemudian alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, dilanjutkan dengan Allahu akbar. Bagi kita umat Islam, apalagi yang senantiasa membiasakan membaca zikir atau wirid ba'da sholat, wirid zikir setelah selesai sholat yang 5 waktu, tentunya tidak akan sulit bagi kita untuk membiasakan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Karena setelah selesai sholat, biasa kita amalkan setelah membaca istighfar, Allahumma antas salam sampai akhir, Allahumma la mani'a sampai akhir, kita pun terbiasa membaca tasbih atau subhanallah 33 kali, hamdalah atau ucapan alhamdulillah 33 kali, dan takbir atau Allahu akbar 33 kali. Ditutup dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan sebelum berdoa dalam zikir setiap pada sholat tersebut, sebagian besar umat Islam mengakhiri zikirnya atau wiridnya dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Ada yang 11 kali, 33 kali, 41 kali, 50 kali, 100 kali, atau 165 kali. Jadi intinya dari hadis ini, kita dituntut untuk banyak mengucapkan atau memperbanyak melafalkan, mengucapkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena di samping kalimat-kalimat tersebut sebagai kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalimat-kalimat tersebut akan menjadi perisai kita, akan menjadi penyelamat kita dari siksa api neraka, dan akan menuntun kita kepada keridhaan Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keikhlasan untuk mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.